Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Guys, saya pikir orang-orang yang selama ini menganggap Pak Jokowi adalah seorang pemalsu ijazah, adalah orang yang merugikan rakyat, adalah seorang penjahat, adalah seorang koruptor. Mereka yang sedemikian bencinya tanpa ada alasan dan bukti yang kuat menuduh Pak Jokowi seperti itu. Saya pikir hanya karena mereka belum ketemu Pak Jokowi saja, teman-teman. Belum melihat langsung, belum berinteraksi langsung dengan Pak Jokowi. Makanya mereka menelan bulat-bulat setiap tuduhan-tuduhan fitnahan kepada Pak Jokowi seperti ini, seperti itu, dan mereka hanya menelan yang jahatnya saja. Akan tetapi mereka tidak mau atau menutup diri untuk melihat sebuah fakta atau sebuah hal dari sisi positifnya Pak Jokowi, teman-teman. Buktinya sekarang, Egy Sujana, kalian tahu Egy Sujana. Orang yang sangat getol, sangat kuat melawan Pak Jokowi. Dia adalah orang yang selama ini sejak dulu teman-teman ya menganggap Pak Jokowi itu penipu, Jokowi itu pemalsu ijazah, Jokowi penjahat dan sebagainya. Akan tetapi ketika bertemu langsung dengan Pak Jokowi, dia sendiri mengakui bahwa Pak Jokowi akhlaknya jauh lebih baik dari yang mereka duga selama ini. Kita saksikan videonya teman-teman, agar supaya ini bukan berita asal-asalannya. Kita saksikan. Yang bagus, Pak Jokowi akhlaknya bagus. Dia terima kita dengan baik, padahal dia merasa yang difitnah dia. Itu akhlak, saya merasa Jokowi jauh lebih baik. Nggak ada. Pak Jokowi akhlaknya jauh lebih baik dari Roy Suryo, dari Rismon, dari Tifa kah? Ada kata "kah" lagi bang ya? Ya itu kan pertanyaan. Ya, jauh lebih baik dari siapa sih Bang Egy? Dari Anda? Apa dari gerombolan-gerombolan yang lain akhlaknya? Itu tidak bisa terpungkiri. Orang yang mampu memaafkan kepada orang yang selama bertahun-tahun menghina, menuduh, mencaci, mengolok-olok Jokowi adalah orang yang tentu saja memiliki akhlak yang baik. Yang mungkin bukan hanya sekedar baik, tapi di atas rata-rata, teman-teman ya. Ya, itulah kelebihan Pak Jokowi dari mereka. Bahkan lawannya saja mengakui akhlak Jokowi jauh lebih baik. Luar biasa. Good job. Pak Jokowi memberikan perlawanan dengan cara yang positif. Ya, itulah etika, teman-teman. Tidak perlu kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Balas kejahatan dengan kebaikan agar supaya yang jahat ini bisa melihat ada sisi baik dari kehidupan kita. Luar biasa Bapak Jokowi ya. Soal kasus ini, Nih. kan ada Roy Suryo dan kawan-kawan yang merasa jagoan. Ya lawan aja tuh. Berarti terkait dengan orang-orang yang kecewa. Bagaimana? Nah disitulah baru ada RG itu. Saya minta perintah Kapolri kepada Kapolda, Kapolda kepada Dirkrimum, cabut cekal saya dan SP3 kali saya. Itu yang saya bilang loh. Dia langsung reaksi. Sering ajudannya panggil polisi. Nah saya baru tahu di sana polisi, bukan saya didampingi polisi. Bagus, Pak Jokowi akhlaknya bagus. Dia terima kita dengan baik, padahal dia merasa yang difitnah dia. Terkait dengan ijazahnya berarti akhlak, saya merasa Jokowi jauh lebih baik. Pak, berarti terkait dengan statement Bapak terkait ijazah itu apakah palsu apa tidak? Tidak ada soal itu. Tidak penting, itu kata Jokowi, tidak penting bicara jadwalnya. Jadi soal kasus ini, kan ada Roy Suryo dan kawan-kawan yang merasa jagoan. Ya lawan aja tuh. Berarti terkait dengan orang-orang yang kecewa, Pak? Hah? Terkait dengan orang-orang yang kecewa. Ya. Jadi Egy Sujana sudah memberikan sebuah klarifikasi ya teman-teman langsung kepada wartawan. Dan ketika ditanya soal ijazah, tuh ijazah ini, soal kasus ijazah ini ya kita serahkan saja kepada Roy Suryo yang sok jagoan bersama dengan teman-teman. Jadi menurut Pak Egy Sujana ya, menurut Egy Sujana, mereka ini teroris ini adalah orang-orang yang merasa sok jagoan. Ujung-ujung di penjara lagi nanti ya, teman-teman. Lucu banget sih ini ya. Akhirnya Egy Sujana sadar bahwa yang dia perjuangkan hari ini ujungnya nanti akan penjara, akan buat dia susah ya. Padahal kondisi fisiknya lagi sakit kan sekarang teman-teman ya. Dia mau berobat, gimana caranya untuk mendapatkan pengobatan maksimal kalau misalnya harus melalui proses persidangan ya. Harus nanti kalau nggak minta-minta masuk penjara lagi, lebih parah lagi mau berobat seperti apa ya. Waktu yang dipakai bisa dipakai untuk berobat ke luar negeri, untuk pemulihan diri teman-teman ya. Ini adalah salah satu pola pikir dari Egy Sujana yang saya pikir ini adalah keputusan yang tepat dari dia. Tidak mau terus-menerus terjerumus lebih dalam, terbawa dalam kasus ini,
Padahal dia yang selama ini diam, akan tetapi yang memperbesar akan isu ini kan 3 orang ini, teman-teman. Waduh, saya nggak mau ini terseret lebih jauh ini. Saya kan lagi sakit, mending saya bersilaturahmi kepada Pak Jokowi, dan silaturahmi itu dianggap baik oleh Pak Jokowi, dan hasilnya restoratif justice. Dia di SP3, status cekalnya dicabut dan bisa berobat. Itu Egy Sujana mengambil keputusan yang tepat, teman-teman ya. Serahkan saja kepada Roy Suryo dan teman-temannya dan kawan-kawan yang sok jagoan itu, katanya. Aduh. Oke, teman-teman. Oke, kita next dulu. Saya serahkan Nah, kepada ini. Bang Egy. Ini SP3 Abang. Ini pencabutan. Yang cabut ke kau. Udah. Ini sudah di apa? Udah di imigrasi. Udah diurus semua. Ini dari kejaksaan juga nih, Bang. Iya. Nanti buat masuk mesti dilampir. Enggak ada protokoler yang ngurus Abang di sini. Nanti nanti yang pegang begini. Ya, Abang. Oh, kalau mau Iya pegang pegang. boleh. Karena luar negeri ada di apa susah gitu. Oke, langsung saya. Bang Egy. Oke. Terkait dengan Sebentar dulu, sebentar. Ya. Saudara-saudara, jadi itu suara resmi. Jangan ada ngaku-ngaku lagi seperti Rasman, ngaku-ngaku dia urus. Enggak, yang urus tuh Bu Elu. Itu harus diakui. Jangan ngaku-ngaku lagi. Katanya pengajaran Apalagi Abang. pendiri PTP kagak ngapa. Jangan begitulah. Sok-sok merasa setara. Lu tuh dulu ngelamar ke aku minta tolong. Jangan begitu. Saya biasanya nggak bisa negur karena aku udah melampaui batas. Aku tegur, nggak boleh begitu. Kemudian saudara-saudara, poin penting ya. Ini saya serahkan. Himbauan tegas Egy Sujana untuk Rasman. Next. 99,9% palsu itu menuduh. Itu menuduh, makanya karena Pak Jokowi merasa difitnah seolah-olah Pak Jokowi membuat ijazah palsu. Kemudian press release keterangan dari UGM juga Mas Roy dan kawan-kawan menolak itu, tidak mengakui itu semua. Lalu dasarnya apa untuk mengatakan palsu? Nah sekarang gini, Dasarnya ilmu, Mas. Kita punya ilmu, Anda Bentar, Mas. Bentar, Jadi, Mas. itu aja udah. Gantian, ilmunya Mas. apa? Ilmu Mas Roy kalau mengatakan itu penelitian, dasar penelitian itu kan harus memenuhi unsur-unsur peneliti Makanya yang baca akademik. bukunya. Contoh, ada hipotesa, dugaan awal di depan, ada variabel-variabel V1, V2, ada variabel terikat, ada variabel semua, bahkan baca bukunya. independen. Itu nggak ada semua. Mas Ada. sudah mengatakan palsu-palsu lalu cari bukti di belakang. Tapi gini, sebuah statement yang cukup menarik dari Mas Davi tadi mengatakan lebih mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Bonatoe, mengatakan ada atau tidaknya ijazah tersebut, itu yang Karena itu dipertanyakan Pak hipotesa. Bonatoe. Hipotesa, bukan nuduh. apa bedanya kemudian secara masyarakat awam agar bisa lebih mudah memahami ada atau tidak ijazah tersebut, atau Yes. palsu atau tidak ijazah tersebut? Bagaimana menjelaskan ke publik antara itu bedanya apa? Karena kalau Pak Bonatua itu hipotesa, tanda tanya, menduga, ya. Kalau Mas Roy kan menuduh 99,9% palsu, saya tapi katakan kemudian kan di belakang, Gantian. Ijazah ini adalah bukan kemudian di Gantian belakang, nanti dulu, Mas di Roy. belakang sudah nuduh depan, di belakang baru mencari bukti pendukung. Makanya kan ketika Pak Jokowi melaporkan Anda itu karena memang tuduhannya sudah fitnah dan diaminkan oleh penyidik, makanya status Mas Roy dan kawan itu tersangka. Asumsinya bahwa memang nggak terbukti sejak dini. Kalau misalnya ada, nggak terbukti. dugaan Mas Roy itu memang benar, pasti SP3 bahwa ya tuduhan Mas Roy itu benar. Tetapi kan Anda jadi tersangka, itu berarti bahwa Anda menuduh ijazah Pak Jokowi itu palsu, Anda ditersangkakan kan gitu. Nggak, Itu berarti kalau barang nggak bukti benar yang palsu tuduhan itu disita atau enggak? Lah, sekarang gini, Kalau barang alat bukti asli nggak disita. Tunggu Sebentar, dulu. Mas. Barang bukti Jadi palsu gini, disita. kalau Nanti. misalnya Ya, biarkanlah dia terus ngeyel dengan caranya seperti itu, nanti semuanya akan terbukti di pengadilan. Dan ketika pengadilan nanti sudah melihat buktinya, saksinya, dan kemudian mengetok palu mengatakan ijazah Pak Jokowi adalah ijazah yang asli, maka itu adalah sebuah hal yang sudah mempunyai hukum yang tetap, yang kalau kedepannya nanti masih ada aja Roy Suryo yang lain yang mau menuduh dengan penelitian kepada Pak Jokowi dan ijazahnya, itu sudah benar-benar cari celaka sendiri, teman-teman ya. Ya, karena sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan Pak Jokowi ingin memulihkan nama baiknya. Tapi anyway, saya terpesona, terpukau dengan cara Pak Jokowi yang benar-benar membuat lawan yang selama ini teriak-teriak kepadanya Jokowi seperti ini seperti itu, akhirnya lewat mulutnya, lewat
ucapannya sendiri, ya, lewat mulut yang sama dia mengatakan Pak Jokowi adalah seorang penipu, pemalsu ijazah. Rekam jejaknya banyak kita bisa lihat teman-teman. Tapi dengan mulut yang sama hari ini, dengan kebesaran hati Pak Jokowi, dengan akhlak yang luar biasa, itu mampu merubah persepsi orang yang menganggap Jokowi itu adalah orang yang benar-benar buruk di mata mereka. Ya, akhirnya itu merubah persepsi dari Egy Sujana yang dia mengatakan bahwa Jokowi itu akhlaknya lebih baik mungkin dari dia, akhlaknya lebih baik dari apa yang dia pikirkan selama ini. Itulah yang patut kita contoh dari Pak Jokowi. Pak Jokowi lewat kasus ini sambil sembari dia ingin memulihkan nama baiknya, tapi dia ingin memberikan contoh dan teladan kepada masyarakat Indonesia bahwa tidak perlu kita melawan fitnahan dengan fitnahan. Tidak perlu kita membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Siapa tahu kejahatan itu terkontaminasi dengan kebaikan kita sehingga ada sesuatu yang positif keluar dari yang jahat itu. Itu yang kita lihat hari ini. Dan saya pikir itu adalah ajaran agama manapun untuk kita berbuat kebaikan. Untuk kita tidak melawan kejahatan dengan kejahatan. Apalagi di agama saya teman-teman ya. Tampar, kalau orang ada tampar kalian pipi kanan, berilah pipi kiri. Bang, kalau sakit gimana nggak tahu ya, itu urusan kalian. Aduh. Oke teman-teman ya. Semoga video ini bisa memberikan ya edukasi lah kepada teman-teman semua untuk ya mari kita lebih bijak lagi merespon hal-hal yang buruk yang dilakukan orang lain kepada kita. Responlah dengan baik, maka percayalah apa yang seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini, sesuatu yang buruk bisa berubah menjadi baik. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless. Bye guys.